Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi diperiksa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Bareskrim. Pemeriksaan dirinya terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Budi Ari diperiksa selama 2 jam, namun enggan menjawab terkait berapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Bapak, gimana pemeriksaan di dalam, Pak? Nunggunya lama nggak? Nah, gini, teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada berapa pertanyaan, Pak? Berapa lama pertanyaan? Mau tahu aja. Apa? Pemirsa, polisi telah menangkap 26 tersangka dalam kasus mafia akses judi online, termasuk 10 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara PPATK merilis jumlah perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 13,2 triliun rupiah. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus diusut. Polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdiji, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Polisi hingga kini masih memburu 4 pelaku lain, termasuk bandar situs judi online yang masih buron. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk mobil mewah bernilai fantastis hingga mencapai 167 miliar rupiah. Kasus mafia akses judi online turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta terkait dugaan korupsi hingga 150 miliar rupiah. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menghormati langkah yang diambil Kejati Jakarta untuk menangani kasus tersebut. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore. Penggeledahan dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pidana pada penggunaan anggaran tahun 2023. Diduga anggaran yang mencapai 150 miliar rupiah telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Dalam penggeledahan ini, petugas menyita beberapa perangkat elektronik, dokumen, dan juga uang sebesar 1 miliar rupiah. Hari ini yang dilakukan oleh tim Khusus Kejati DKI ini dilakukan di 5 titik. 5 titik ini ada di kantor Dinas Kebudayaan sendiri, terus juga ada beberapa kantor rekanan
dan rumah-rumah saksi yang berhubungan dengan tindak pidana dimaksud. Sementara itu, penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi membenarkan adanya penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta oleh Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi senilai 150 miliar rupiah. Teguh menghormati langkah yang diambil Kejati Jakarta untuk tangani kasus ini. Memang saya menginstruksikan kepada Inspektorat selaku aktif untuk menangani, kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman. Dan memang ditemukan dengan atas kerugian negara yang nilainya masih sedang dalam perhitungan. Nanti tanya ke Pak Inspektor. Oke, cukup. Sebelumnya penggeledahan dilakukan di ruang Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut koruptor bisa dimaafkan selama bisa mengembalikan hasil korupsinya ke negara. Namun Presiden tidak menyebutkan waktu untuk pengembalian hasil curian tersebut. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Bang Boyamin Saiman. Selamat malam, Bang Boy. Malam, Bang Boy, tanggapan Anda pertama atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto seperti apa? Ya, yang masih berlaku di kita kan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi nomor 31 tahun 1999, itu pasal 4 mengatakan pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Jadi ya, itu kita pedomani gitu. Jadi kalau formalnya hukumnya begitu. Kedua, korupsi itu kan dilakukan oleh orang-orang pintar gitu, dengan segala kemampuannya. Nah, pada posisi itu mereka berusaha tidak mengakui, setahu saya jarang koruptor yang mengakui, itu jarang. Jadi kalau cuman dihimbau, kamu akan diampuni, kemudian ya kembalikan gitu, rasanya himbauan ini coba kita test case misalnya dalam 1 tahun, berapa yang mengembalikan? Kan belum tentu ada kira-kira 10% lah, kira-kira gitu. Jadi ini dari legal formal maupun dari efektivitas rasanya masih ya sulit untuk dijalankan gitu. Nah, pada posisi demikian kan rasanya bagaimana ini, apakah mau mengembalikan? Kan syaratnya Pak Prabowo tadi asal mau mengembalikan gitu. Nah, ini rasanya sulit karena mereka orang-orang pintar ini kan sudah dengan segala teknik dan caranya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, mereka pasti akan mengatakan saya tidak korupsi kok, gitu loh. Apalagi menyangkut yang level-level kebijakan dulu zaman BLBI misalnya, atau zaman Bank Senturi, itu kan dia kan masih perdebatan sampai sekarang apakah itu korupsi atau bukan. Ya, karena Bang Boy. Ya, tapi menurut Anda sebenarnya apa yang dimaksudkan atau makna apa yang tersirat dari pesan Pak Prabowo kepada para koruptor ini? Apakah memang negara memang sebenarnya butuh dikembalikan uang negara yang sudah diambil koruptor atau seperti apa? Ya, karena ini kan memang realitas juga kesulitan memberantas korupsi. Biaya bisa mahal, hasilnya hanya memenjarakan orang. Uang pengganti tidak maksimal, bahkan diperintahkan oleh pengadilan untuk menggugat perdata pun tidak ada yang bisa digugat perdata karena hartanya rata-rata sudah habis, dihilangkan atau ya memang habis itu. Jadi memang realitas itu juga harus kita akui keberadaannya. Jadi beliau Pak Presiden ini saya kira akan
efisiensi dan mengatakan ya sudahlah kalian korupsi di masa lalu tapi kembalikan dan kita menatap masa depan. Itu juga suatu realitas yang harus kita hormati. Kebijaksanaan dari Pak Presiden menginginkan bahwa kita tidak perlu hiruk pikuk terus itu, dan yang penting kan yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Presiden pun juga ke depan itu membuat tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tidak akan ada bocor lagi gitu. Kita levelnya mencegah bocor masih aja sudah sulit, masih banyak yang jebol seperti proyek PUTS Kominfo itu kan kerugian 80%, anggaran 10 triliun kerugiannya 8 triliun. Nah ini kan juga kasus tambang yang masih rame, kasus timah misalnya sampai 300 triliun. Itu kan suatu yang sangat tinggi gitu. Kasus-kasus yang lain menjadikan sesuatu yang kita uang pengganti aja susahnya bukan main. Nah, ini sebagai terobosan boleh-boleh saja karena memang Pak Presiden itu kan membawai Kejaksaan Agung. Nah, itu kan ada honoring, kalau di kepolisian ada diskresi, kalau di KPK karena sekarang bagian dari eksekutif, rumpun eksekutif ya bisa dalam posisi itu dihentikan penyidikannya misalnya. Tapi kan orang-orang ini kan sepanjang belum diproses penyelidikan mereka belum yakin apakah akan diproses begitu. Jadi itu kan yang bertobat ini berapa orang itu juga. Iya, dari sekian banyak koruptor yang bertobat berapa orang, apalagi kalau hanya dari imbauan. Nah, kalau misalnya serius ingin mengubah undang-undangnya, aturan seperti yang tadi Anda katakan, kemudian diimplementasikan, apakah ini bisa menjadi ya paling tidak awal lah untuk memberantas korupsi? Ya bisa saja, karena di dunia ini kan berlaku asas dominus litis dari jaksa. Dia berwenang untuk tidak melanjutkan perkara, dia berwenang untuk menghentikan perkara, bahkan menarik balik aja boleh. Dan pernah kejadian awal-awal reformasi itu ada Kejaksaan Agung menarik balik suatu perkara orang dan menghilang begitu aja gitu. Pernah ada praktek seperti itu. Nah, ini mau dirumuskan dalam undang-undang boleh saja bahwa jaksa itu berwenang menarik atau tidak melanjutkan penuntutannya dengan alasan apapun. Itu boleh aja. Ada masalah di Amerika aja. Negara yang dianggap paling maju juga biasa jaksa-jaksa itu menarik. Sudah sidang aja ditarik juga boleh gitu. Kalau kita berkaca tadi bicara soal negara-negara yang lain begitu, katakanlah memberlakukan hukuman tegas bagi koruptor, langkah Prabowo ini apakah akan efektif? Ya pilihannya kan seperti di Amerika aja, beberapa yang kasus suap itu kan bahkan hanya dihukum untuk mengembalikan itu dan kemudian perusahaannya dimasukkan diklat itu di treatment untuk anti korupsi selama 2 tahun diawasi betul misalnya begitu, karena memang biayanya mahal kita itu memberantas korupsi sementara yang diperoleh nggak banyak. Nah itu kan pilihan-pilihan itu mau di apa, kalau Cina kan hukuman mati keras gitu kan. Nah dan nyatanya Cina juga bisa maju pertumbuhan ekonominya. Apakah kita juga akan seperti Amerika, justru perusahaan-perusahaan itu dibina, kemudian ya diambil alih dulu selama 2 tahun oleh tim KPK misalnya, tim pencegahan KPK sampai level direksinya. Nah itu silahkan aja, itu kan Pak Presiden ya bicara dengan DPR untuk merumuskan undang-undangnya. Gitu. Jadi ini karena kita ini di tengah-tengah serba nggak enak semua gitu. Keras juga enggak, tapi sistem Amerika juga enggak untuk aset. Seperti setengah-setengah gitu ya Bang Boy ya. Apapun itu ya kita lihat bagaimana implementasinya, maupun mengubah undang-undang juga implementasinya kan harus juga dengan tegas diberlakukan. Terima kasih Bang Boy sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Sehat selalu Bang Boy. Viral di media sosial video saat Pas Pampres diduga mengusir jemaah lain agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa salat di saf paling depan. Pengurus masjid dan Pas Pampres membantah adanya pengusiran dan menyebut petugas hanya merapikan saf salat. Viral di media sosial, video saat Pas Pampres menggeser jemaah lain ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sholat di Masjid Baitur Rahman, Semarang. Video ini menjadi perbincangan karena sikap Pas Pampres yang dinilai menggeser jemaah lain yang sudah datang terlebih dahulu. Tampak sejumlah pejabat lain sholat Jumat di dekat Wapres Gibran. Menanggapi hal itu, pihak Masjid Baitur Rahman juga membantah terjadi pengusiran terhadap jemaah masjid. Pihak masjid menilai Pas Pampres hanya mengatur dan meluruskan saf sholat di sekitar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahwa berita yang disampaikan di medsos itu tidak benar. Yang benar
itu ketika Pak Wapres bersama Pas Pampresnya itu masuk ke situ, itu sebagian tim tirai itu sudah ada di situ, sudah mengamankan tempat yang nantinya akan ditempati oleh Pak Wapres. Namun Pak Wapres sebenarnya tidak minta tempat khusus, dia ingin berbaur sama masyarakat. Nah, bagaimanapun kan tetap dari Pas Pampres punya protap tersendiri. Nah, itulah sampai di situ, kemudian sebagian Pas Pampres meneruskan barisan jamaah yang ada di situ. Sementara pihak Pas Pampres juga mengatakan tidak ada pengusiran jemaah, melainkan hanya merapikan dan merapatkan saf agar lebih banyak jemaah yang dapat bergabung. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Kiai Haji Ahmad Daroji, Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai sudah lihat videonya yang viral, Pak Kiai, bagaimana tanggapan Pak Kiai? Ya, itu orang terlalu cepat berkomentar, tidak ada tabayun itu apalah, tahu-tahu berkomentar saja. Jadi bagi saya itu ya satu apa namanya, orang bisa bertabayun, tidak bertabayun tapi langsung berkomentar. Ya, yang dicari sisi negatifnya saja, padahal sama sekali negatif tidak ada. Jadi Wapres ini bersama saya, karena tamu saya di Baitur Rahman, di MUI, kemudian sama-sama saya ke Masjid Baitur Rahman. Saya tawarkan agar beliau wudu setempat dulu Pak Kiai Ma'ruf juga wudu, ada transit, tapi tidak mau. Karena beliau ingin sama-sama kita, tidak mau diistimewakan. Sehingga beliau tetap milih wudu di tempat biasa sama yang lain, kemudian bersama saya langsung naik ke masjid. Nah, ke masjid itu sebetulnya ingin saya bawakan itu sajadahnya, tapi beliau nggak mau. Jadi memang beliau orangnya sangat tawadhu, itu rendah sekali, tidak mau diistimewakan. Sehingga beliau juga tidak ingin berada di saf depan. Biasanya kalau ada tamu kami di Baitur Rahman, kami siapkan di saf depan, pakai sajadah yang khusus kita siapkan. Tapi ini kali tidak mau. Jadi beliau memang tidak menciptakan, sehingga beliau bersama-sama kita berangkat naik jam-jam kita dan ngambil shotnya tidak di shot depan, tapi shot di tengah-tengah gitu. Nah, beliau melihat sini sajadahnya, kemudian beliau sholat. Nah, tentu saja ketika beliau karena sebagai presiden Jumatan ada pasukan pengamanan, pas Pampres kan saja. Jadi pas ini kemudian meluruskan shop yang depan yang tidak lurus sehingga dia bisa masuk. Dia begitu. Itu bagi saya wajar sekali. Karena Pampres harus dijaga keamanannya. Di depan ada Pampresnya, di samping ada, di belakang ada, sehingga itu aman, itu sangat bagus sekali. Sehingga dengan begitu maka beliau terjamin. Dan ketika ada seorang yang keluar dari shop kemudian tempat lain, itu bukan orang lain, itu tidak apa-apa juga. Dia berpakaian batik, tidak pakai jaket seperti yang lain, tidak memakai pakaian penyalan, tapi beliau kemudian meninggalkan tempat karena sudah memberi tempat pada yang lebih senior, gitu ya. Baik. Sehingga pengamanan lebih aman. Itu saja. Jadi ini tidak ada permintaan khusus ya, Pak Kiai? Tidak ada sama sekali. Jadi ini sekali lagi bagi saya ini orang yang terlalu cepat berkomentar, mungkin dia sudah punya potensi untuk berpendapat negatif, sehingga sisi negatifnya diambil kita, itu tidak ada. Baik, Pak Kiai sudah mendapat informasi barangkali yang merekam pada saat itu siapa? Apakah memang jamaah Masjid Baitur Rahman atau siapa? Sudah dapat informasi Pak Kiai? Ya. Kalau melihat rekamannya saya kira itu orang jamaah juga. Jadi jamaah yang kemudian melihat itu direkam, kemudian dia viralkan dengan komentar yang negatif tadi. Jadi itu adalah tentu jamaah, kalau buat jamaah tentu saja itu tidak bisa mendekat seperti itu. Karena Mas Gibran ini tidak mau disebutkan, dia dekat dengan jamaah, maka kita tidak catat. Jamaah tidak catat, tidak bisa foto, sehingga jamaah itu kemana sekarang kita tidak tahu. Jadi ya, saya kira begitu, tidak ada masalah. Yeah. Okay. Dan terakhir itu beliau selesai salam, kemudian beliau berdiri, itu disalami semua orang, berebut bersalaman sampai ke tangga terakhir Baitur Rahman itu berapa puluh tangga itu. Tiap tangga beliau berhenti salaman, datang itu.
tandanya kalau beliau orangnya itu memang tidak istimewa dan ingin biasa saja, dan tawaduknya luar biasa. Ini bukan untuk menyombongkan saya ya, tapi beliau itu cium tangan saya itu kita salaman. Jadi orang begini tentu tidak bisa berbuat kasar, tidak tentu mungkin tidak ingin ada kata-kata itu mungkin itu tidak akan ada. Baik. Ya. Oke, Pak Kiai, ini kan dalam video ada seseorang yang pakai baju batik yang kemudian diminta untuk bergeser. Kalau dari informasi yang Kiai tahu, ini yang menggunakan batik hitam ini siapa, Pak Kiai? Yang saya tahu itu adalah juga termasuk Pak Pampres, tahu saya gitu. Dia meninggalkan karena ada orang di belakangnya, bagi senior lagi itu yang akan empati sehingga dia mengambil tempat lain. Dan dia tidak berapa-apa itu. Kalau kita lihat wajahnya juga tidak ada merengut, tapi dia tenang saja, senyum, berarti tidak ada masalah. Baik. Terima kasih Pak Kiai Ahmad Daruji. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, sehat selalu Pak Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pemirsa, Polres Goa menetapkan 17 tersangka kasus sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu bernilai triliunan rupiah. Inilah 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu yang digiring oleh aparat Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya merupakan pegawai bank dan 2 lainnya adalah kepala perpustakaan dan staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 98 item barang bukti, di antaranya mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu, serta uang palsu bernilai triliunan rupiah. Uang palsu tak hanya dengan mata uang rupiah, tapi juga mata uang Korea, Vietnam, dan surat berharga negara senilai triliunan rupiah. Uang palsu tersebut diduga digunakan untuk keperluan Pilkada serentak 2024. Yang telah melakukan transaksi, ada di belakang orang, melakukan transaksi dengan saudara AI untuk melakukan jual beli uang palsu. Nah, ini uang palsu ini perbandingannya 1:2, jadi 1 asli 2 uang palsu. Terus kemudian transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain. Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ada juga yang DPO juga, tapi mudah-mudahan mohon doa restunya yang dari hasil keterangan mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga. Dan yang cukup menarik, ada juga barang bukti yang nilainya triliun mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu uang 100.000, pecahan 100.000. Kemudian mata uang emisi 99 sebanyak 6 lembar 100.000. Kemudian juga ada 234 lembar, nanti bisa kita lihat di depan ya jenisnya. Ini pecahan 100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran, nanti dipotong-potong. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong. Dan ada mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1.000 emisi tahun 64. Kemudian juga ada mata uang 100.000 emisi 2016 sebanyak 234 lembar. Nah, ini ada yang menarik juga. Nanti perlu kita minta penjelasan ke Pak BI apakah betul atau tidak. Dan yang cukup menarik, ada juga barang bukti yang nilainya triliun, nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin. Sepekan jelang libur Natal, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang. Lonjakan penumpang terjadi karena kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Menjelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang akan berlibur maupun pulang ke kampung halaman.
Peningkatan jumlah pengguna moda transportasi udara ini seiring dengan berlakunya kebijakan pemerintah terkait harga tiket penerbangan domestik yang diturunkan sebesar 10% selama momen libur Natal dan Tahun Baru. Masyarakat pun menyambut baik kebijakan yang telah berlaku mulai 19 Desember ini. Bantu banget sih untuk kita, apalagi yang punya anak ya, itu untuk liburan itu manfaatnya banyak banget. Apalagi sempet sih nanya-nanya juga sama yang lain, itu lumayan sekali perbedaannya kan, dari harganya sekian jadi sekian. Jadi bantu banget, terima kasih, itu aja. Ini tujuannya. Sementara pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat lonjakan jumlah penumpang pesawat mencapai 169.000 penumpang atau naik sebanyak 25% dibandingkan hari biasa. Begitu pula dengan pergerakan pesawat meningkat hingga 1.082 penerbangan yang normalnya hanya 950 pergerakan pesawat. Tentunya antusias ini tak lepas dari program pemerintah, yaitu salah satunya penurunan dari harga tiket itu sendiri. Dan kami mendukung program tersebut dengan memberikan pengurangan tarif atau diskon terhadap passenger service charge. Pemberlakuan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik diberlakukan mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Selain di Bandara Soekarno-Hatta, kepadatan penumpang juga terjadi di Pelabuhan Merak. Ribuan kendaraan mulai memadati kantong-kantong parkir yang disediakan oleh pihak ASDP. Kondisi di Pelabuhan Merak, Banten sejak Rabu malam hingga Kamis siang terpantau padat. Kendaraan truk, bus, dan kendaraan pribadi tampak memasuki kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh pihak PT ASDP Pelabuhan Merak. Agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Merak, Banten, PT ASDP telah menyiapkan kantong parkir di dalam pelabuhan berkapasitas daya tampung lebih dari 6.000 kendaraan. Selain itu, daerah Cikuasa Atas dan beberapa daerah rest area kilometer 68 dan kilometer 43 juga dijadikan area parkir kendaraan sebelum sampai ke Pelabuhan Merak. Sementara itu, persiapan menghadapi Nataru juga sudah dilakukan sejak beberapa minggu terakhir. Yang pertama, kita sudah survei bersama instansi terkait, termasuk juga Pak Kapolda, beserta PJU dan instansi terkait dalam hal ini dari Dinas Perhubungan, dari Korlantas, kemudian juga dari ASDP, KSOP. Kita melakukan pengecekan minggu lalu untuk kesiapan sarana prasarana di 3 pelabuhan yang ada di Merak. Yang pertama di Ciwandan, kemudian di Pelabuhan Merak sendiri yang ada 7 dermaga, termasuk di BBJ, dan juga untuk buffer zone di Pelabuhan Indah. Guna menciptakan rasa aman selama musim libur Nataru, pihak kepolisian menerjunkan sebanyak 517 personil yang ditempatkan di beberapa titik. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, menambah 17 kereta tambahan. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pelayanan masa angkutan Nataru 2024-2025. Dari ke-17 kereta tambahan dibagi di 2 stasiun, yakni Stasiun Senen dan Stasiun Gambir. Sebanyak 12 kereta tambahan diberangkatkan dari Stasiun Senen, sementara 5 kereta tambahan tersedia di Stasiun Gambir. Hingga kini, ketersediaan tiket mencapai lebih dari 700.000 tiket dan masih tersisa sebanyak 57% atau sebanyak 419.000 tiket. Untuk data keberangkatan 19 Desember 2024 di Stasiun Pasar Senen tercatat mencapai 18.754 penumpang. Diprediksi puncak arus mudik Nataru 2024 terjadi pada tanggal 19 hingga 30 Desember 2024.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan keduanya digelar di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo, Mesir. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo disambut Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi di serambi istana. Keduanya kemudian menuju Saluting Dais untuk mengikuti upacara penyambutan kenegaraan oleh pasukan kehormatan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan Presiden el-Sisi memasuki istana untuk melakukan sesi foto bersama. Setelah itu keduanya memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Usai perkenalan, Presiden Prabowo dan el-Sisi kemudian melakukan percakapan pribadi serta pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini. Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Presiden el-Sisi menyatakan dukungannya untuk meningkatkan kerjasama Indonesia-Mesir di berbagai bidang, termasuk mendukung penuh pelajar Indonesia belajar di Mesir.